Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Yang pertama itu, gambaran dalam bentuk persamaan matematika model kewirausahaan patriot yang dimaksud dalam bahasa buku ini. Model kewirausahaan patriot terbagi dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, penguasaan pengetahuan dasar prinsip, aturan, dan teori. Terus tahap kedua, pengenalan terhadap realitas, informasi, dan objek. Terus yang tahap ketiga, pengelolaan tindakan. Bentuk persamaan matematika. Tahap pertama, penguasaan pengetahuan dasar sama dengan P tambah A tambah T. Terus tahap kedua, pengenalan sama dengan R tambah I tambah O. Terus tahap ketiga, pengelolaan, yaitu sama dengan T. Keterangan: P prinsip, A aturan, T sama dengan teori, R sama dengan realitas, I sama dengan informasi, O sama dengan objek, dan T sama dengan tindakan. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami. Apakah ada perbedaan antara persamaan matematika yang diformulasikan dalam bentuk tahapan kerja operasional model Patriot? Nah, jawabannya yaitu formulasi model merupakan penterjemahan dari masalah ke dalam persamaan matematika yang menghasilkan model matematik. Ini biasanya merupakan tahapan atau pekerjaan yang paling penting dan sukar. Makin paham akan masalah yang dihadapi dan kokoh penguasaan matematik seseorang akan sangat memudahkan dalam mencari modelnya. Dalam pemodelan ini kita selalu berusaha untuk mencari model yang sesuai tetapi sederhana. Makin sederhana model yang diperoleh untuk tujuan yang ingin dicapai, makin dianggap baik model itu. Dalam hal ini, model yang digunakan ada kalanya lebih dari satu persamaan, bahkan merupakan suatu sistem atau suatu fungsi dari variabel-variabel dalam bentuk persamaan parameter. Nah, selanjutnya nomor 3. Jelaskan dengan bantuan contoh real tentang hubungan antara Pat dan Rio dengan T ekonomi dalam objek usaha tertentu. Apa pula hubungannya dengan realitas kegiatan dan tindakan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari? Adapun jawabannya adalah kegiatan belajar mahasiswa di ruang kuliah dilakukan dengan memberi pengalaman belajar, menguasai seperangkat prinsip, aturan, dan teori atau PAT yang berkesesuaian dengan realitas, info bisnis, dan objek atau RIO bidang usaha tertentu. Dari penguasaan PAT dan RIO itu, kegiatan dikembangkan lebih lanjut ke dalam praktik lapangan untuk berlatih melakukan tindakan ekonomi atau T ekonomi dengan mengacu pada standar operasional prosedur yang ada. Tindakan itu sendiri merupakan kompetensi produk akhir dengan indikator adanya kemampuan pembentukan perbuatan atau pembuatan. Perbuatan diukur dari adanya perilaku atau layanan jasa yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan pembuatan diukur dari adanya produk barang tertentu yang bisa dihasilkan seseorang. Baik, saya Winnie Kristarigas akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu pertanyaannya bagaimana sebuah prinsip, aturan, teori, realitas, objek, dan tindakan ekonomi bisa diterapkan dalam memecahkan masalah kewirausahaan. Mana di antara keenam konstruksi itu yang bisa dijadikan objek bisnis dalam arti yang sebenarnya? Jawaban saya yaitu yang dapat diterapkan dalam memecahkan masalah kewirausahaan, yaitu yang pertama menerapkan prinsip kegiatan sehari-hari, yang kedua itu menaati aturan, yang ketiga menerapkan teori, yang keempat melihat realitas, yang kelima
akses informasi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu memanfaatkan objek ekonomi menjadi peluang bisnis. Konstruksi yang bisa dijadikan objek bisnis dalam artian yang sebenarnya yaitu adalah realitas. Alasannya karena realitas adalah suatu kenyataan atau bukti nyata yang dapat diamati dan diukur. Realitas terjadi karena adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan alam serta lingkungan sosial dengan sesama manusia. Berikut ini adalah jawaban dari soal nomor 5. Suatu model teoretik bisa memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari bila model teoretik tersebut dapat menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol terjadinya suatu fenomena tertentu dengan segala macam konsekuensinya. Baiklah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu nomor 6. Soalnya adalah pilihlah salah satu topik kajian ekonomi bisnis bidang jasa, dagang, atau industri dalam kehidupan bisnis sehari-hari. Kaitkan jawaban saudara dengan penemuan alternatif solusi masalah ekspor non-migas yang dapat menyaingi produk negara-negara lain di lingkungan ASEAN. Baiklah, jawaban kelompok kami adalah kami mencari sumber-sumber yang terkait dan kami menemukan misalnya dalam ekspor udang, dagang dalam penjualan udang. Nah, kaitannya dengan penemuan alternatif solusi masalah ekspor non-migas yaitu kami menemukan skripsi yaitu berjudul Analisis Daya Saing Ekspor Komoditi Unggulan Non-Migas di Provinsi Sumatera Selatan oleh Anton Trianto. Nah, dalam tulisannya bertuliskan komoditi unggulan non-migas lainnya seperti udang, teh, dan kopi memiliki nilai rata-rata RCA berturut-turut yaitu 0,96, 0,95, dan 0,99. Angka ini sangat mendekati nilai 1 yang artinya komoditi-komoditi tersebut memang belum tergolong memiliki daya saing yang baik, tetapi komoditi-komoditi tersebut sangat baik untuk terus dikembangkan agar kedepannya dapat meningkatkan kemampuan daya saingnya. Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu setelah kami berembuk, kami ingin mempunyai usaha ternak lele. Karena apa ternak lele? Karena di Indonesia lele memang berharga murah. Namun jika kita lihat harga lele di luar negeri memiliki harga yang sangat mahal. Karena itu kelompok kami memikirkan bahwa untuk ekspor lele ini mungkin akan menguntungkan. Ditambah lagi jika lele yang kami punya memiliki kualitas yang baik dan jika didukung dengan pengemasan sehingga kualitas lele jika diekspor ke negara lain tidak akan mengurangi kualitas yang dimilikinya. Baiklah, sekian jawaban dari kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.